ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali amma ba'd. Hadratan karamin ma'asyur al-isya pada para bapak, para anggota jamiyah Istiqomah Rumahan Syakirkan Lawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus sahibul ketiban ingkang tansah kawula mulyakaken. Pertama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, binillah wa aunillah. Pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis yang penuh manfaat, majelis yang penuh barokah. Mudah-mudahan kehadiran kita, rangka kita hadir di majelis ini dicatat oleh Allah sebagai malam solehan makbulan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan pada uswah kita, junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya sehingga berhak atas syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Amin. Para bapak, para hadirin yang berbahagia, salah satu ibadah hati yang paling utama, ibadah hati yang paling penting, bagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah bimang silati roksi anil jasadi, yaitu ibadah di mana posisi kepala tetap ada di atas jasad atau badan. Artinya apa? Artinya adalah as-sabru ala iqdarillahi azza wa jalla, yaitu sabar terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, kita sering mendengar bahwa sabar dalam Islam itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah as-sabru fi ada'i faraidillah, sabar memenuhi, menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, sabar memenuhi ketaatan ibadah kepada Allah. Ini namanya sabar yang pertama. Sesibuk apapun kita, secapek apapun kita, atau mungkin sakit dalam keadaan yang paling yang luar biasa, yang namanya ibadah, terutama yang wajib zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tetap harus kita jalankan. Itu namanya sabar menjalani ketaatan ibadah kepada Allah. Dari rumah ke masjid kita mungkin jauh, dalam kondisi apapun, kalau kita sabar kita akan tetap datang ke masjid. Ini namanya sabar menjalani taat pada Allah. Yang kedua adalah as-sabru fi ijtinabi maharimillah, sabar menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah, sabar menjauhi kemaksiatan, sabar menjauhi perbuatan dosa. Yang itu namanya sabar. Walaupun kita mungkin diiringi dengan suatu apapun, ya, kita kondisinya mungkin miskin, tidak memiliki apa-apa. Ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang menarik misalnya, tapi itu adalah sesuatu yang maksiat misalnya, maka kita tetap sabar. Di lingkungan kita banyak orang ramai memasang judi token yang menggiurkan. Kadang-kadang kita ingin sekali menjadi bagian dari kemaksiatan itu. Nah, ini kita diuji sabar apa tidak kita. Dan yang ketiga adalah as-sabru ala iqdarillahi ta'ala, sabar terhadap qadar dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sabar yang dimaksud di sini adalah sabar terhadap takdir
takdir atau qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus berbicara tentang sabar? Dunia ini secara keseluruhan isinya adalah kesabaran. Karena yang namanya manusia itu pasti akan diuji oleh Allah. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini yang tidak diuji oleh Allah. Semua manusia pasti akan diuji. Nah, karena manusia akan diuji oleh Allah, maka butuh kesabaran. Sehingga saya katakan dunia ini secara keseluruhan isinya adalah kesabaran. Makanya Imam Al-Ghazali dalam satu makalah mengatakan apa? Panah apa ya itu ya? Anak panah tidak akan bisa melesat kecuali dengan busur yang bengkok. Sebab kalau busurnya lurus tidak bengkok, maka sulit untuk bisa melesatkan anak panah. Sama seperti manusia. Manusia itu tidak akan bisa melesat masuk ke surga kecuali harus dibengkokkan dulu. Artinya apa? Harus diuji dulu kehidupan. Kenapa? Karena ada tingkatan-tingkatan surga yang tidak bisa diraih dengan ibadah sholat saja. Tidak cukup diraih dengan ibadah puasa, sedekah dan ibadah-ibadah lain. Lalu dengan apa? Dengan kesabaran. Karena kesabaran adalah ibadah hati, adalah ibadah yang tingkatannya paling tinggi daripada ibadah-ibadah lainnya. Sampai-sampai ayat yang berbunyi innama fasabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang bersabar dengan tanpa batas. Jadi pahala kesabaran itu tingkatannya itu paling tinggi dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi ada tingkatan surga yang memang untuk bisa masuk ke surga itu tidak cukup dengan sholat puasa ataupun ibadah-ibadah lainnya, yaitu dengan apa? Dengan kesabaran. Nah, ketika manusia diuji oleh Allah, kata Imam Al-Ghazali, itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, ada orang yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian cobaan, entah itu bentuknya sakit, kemiskinan, musibah atau apalah, semua ujian itu. Yang pertama, dia bersabar, dia tidak bersabar, dan dia juga tidak ridho. Ini tingkatan yang paling buruk, paling rendah. Jadi dia diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, tapi dia tidak ridho, dia juga tidak sabar. Orang dengan tingkatan seperti ini seringkali ucapannya itu mencela Allah, mencela dirinya sendiri, mencela orang lain, karena hatinya tidak ridho dan hatinya tidak sabar. Kenapa yang miskin cuma saya, kenapa tidak orang lain? Kenapa yang sakit saya, kenapa tidak orang lain? Kenapa yang kena musibah saya, kenapa tidak orang lain? Karena hatinya tidak ridho, hatinya tidak sabar. Ini tingkatan orang ketika diuji Allah yang paling buruk. Ada ya, ketika dia diuji dengan padahal sederhana sekali, tapi ucapannya selalu ucapan. Dia tidak tahu, tidak sadar bahwa semua gerak langkah hidup manusia itu sudah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tingkatan yang paling buruk. Tingkatan yang kedua yang lebih tinggi lagi adalah orang yang diuji oleh Allah dengan berbagai ujian dan cobaan. Dia ridho, dia sabar, ya, tetapi tidak ridho. Dia sabar tapi tidak ridho.
Nah, orang dengan tingkatan ini yang ketika dia diuji, selama tidak dipengaruhi orang lain, tidak disentuh orang lain, dia akan diam. Hatinya mampu dia tidak berbicara apapun. Tapi begitu disentuh orang lain, begitu diusik orang lain atau dipengaruhi orang lain, maka semua unek-unek dalam hatinya itu dikeluarkan semua. Itu adalah nampak orang yang apa? Orang sabar tetapi tidak ridho. Sebenarnya dia tidak ridho, cuma dia sabar. Sehingga ketika dia diuji dengan macam-macam ujian, ya memang dia tidak bicara apa-apa, dia memang sabar. Tapi sebenarnya dia tidak ridho. Karena apa? Ketika dia disentuh dengan apa yang diujikan, dia langsung semua diungkap semua. Sedangkan tingkatan yang ketiga adalah orang yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam cobaan dan ujian, dia ridho dan dia juga sabar. Ridho dan sabar karena dia tahu bahwa semua ujian itu datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Orang yang semacam ini ketika dia diuji dengan suatu apapun, hatinya itu akan tetap tenang, hatinya akan tetap ikhlas dan ridho, tidak merasakan beban apapun. Bahasa kita itu orang beruntung, orang wadu-wadu, seberat apapun ujian yang menimpa. Ini tingkatan yang lebih baik dari yang sebelumnya dua. Nah, ini ada tingkatan yang keempat, jadi yang paling tinggi, yang mungkin kita belum sampai ke sana, yaitu orang yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian dan cobaan, dia sabar, dia ridho, dan dia mengucapkan alhamdulillah. Yang dean kalau panjenengan kayu nggak bener musibah kayak apa ya, ya di sana orang mungkin alhamdulillah ya. Nah, ya kadang-kadang malah pirang-pirang mentisu-tisu. Nah itu. Ini kelas tingkatan orang yang dengan kesabarannya sangat tinggi, ya dia ridho, tapi lisannya mengucapkan alhamdulillah. Ini saja satu kisah ya di zaman golongan tabi'in. Tabi'in itu adalah golongan sudah sahabat. Jadi pertama zaman Rasulullah ya, kemudian sahabat. Nah, yang ketiga namanya tabi'in. Ada tabi'in namanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu mengalami sakit yang akibat sakit itu mengharuskan kakinya harus diamputasi. Karena kayak itu dipotong. Kalau tidak diamputasi nanti penyakit itu akan merambat pada yang lain. Karena padahal di zaman itu alat-alat kedokteran tidak seperti sekarang ya. Karena kalau dibedah itu tidak bakal sakit. Nah kalau zaman dulu itu kan tidak ada cara untuk ketika mau diamputasi biar tidak sakit, caranya seperti apa kan tidak ada. Nah itu ada suatu usulan dari sahabat-sahabatnya, minum khamr sampai mabuk. Ya. Nah, ini ide itu mau diterima oleh sahabat Urwah bin Zubair. Ya, ketika akan dilaksanakan usulan itu, berubah pikiran, mengurungkan niatnya. Dalam pikiran Urwah bin Zubair itu, kalau saya minum khamr sampai mabuk agar ketika kaki saya diamputasi tidak sakit. Iya. Kalau ternyata ketika diamputasi saya mati dalam keadaan mabuk karena minum khamr, bagaimana di akhirat? Akhirnya diurung, tidak jadi diamputasi. Akhirnya ada cara yang kedua, yaitu dengan sholat. Ketika lahirnya apa? Dilaksanakan. Ketika sholat, saat sholat kakinya diamputasi. Nah, ternyata ketika diamputasi, Urwah bin Zubair itu merasakan sakit yang luar biasa. Tapi walaupun sakit yang luar biasa, lisannya mengucapkan alhamdulillah ditambah dengan Allahumma walakal hamd. Ya sahabat pada tanya, sahabat, wahai Urwah bin Zubair, bisa sampai yang tadi kayak apa kok lisannya mengucapkan alhamdulillah? Dijawab oleh Urwah bin Zubair,
Bagaimana saya tidak mengucapkan alhamdulillah? Wong alhamdulillah itu maknanya kan memuji atas nikmat dan masih ada sisa nikmat. Saya diberi kaki dua, diambil oleh Allah, masih ada satu sisa. Itu nikmat dari Allah. Saya punya tangan dua, mata dua, kuping dua, masih utuh. Saya itu bukan nikmat. Itulah nikmat dari Allah. Saya harus mengucapkan alhamdulillah. Tidak lama setelah cobaan itu Urwah bin Zubair diberi kabar bahwa salah satu anaknya meninggal dunia. Itu kan cobaan yang luar biasa. Kemudian Urwah bin Zubair mengatakan alhamdulillah lagi. Urwah bin Zubair mengatakan alhamdulillah Allahumma walakal hamdu. Saya masih punya anak 5, anak saya 6, diambil satu oleh Allah, masih ada 5. Itu adalah nikmat. Ini adalah kesabaran tingkat tinggi yang tidak semua orang mampu sampai tingkat seperti itu. Nah ini para bapak, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari 4 ini kita termasuk tingkatan yang mana? Tingkatan pertama, kedua, atau yang 3 dan 4? Ya, untuk 3 saja berat. Ya, kita termasuk 1 atau 2. Ya, itu kan luar biasa. Sabar yang seperti itu. Nah, ini berbicara tentang sabar. Ketika kita diuji oleh Allah, sakit misalnya nih, kadang-kadang ada orang sakit yang sudah menaun, sudah sangat lama, kecil harapannya untuk bisa sembuh. Sampai karena sakit ini banyak yang direpotkan, keluarganya, anak-anaknya, sampai kadang-kadang pengen mati. Ya, ada yang harus mati bagus daripada yang repotin keluarganya, yang kayak dia orang bisa nyambut gawe, yang aku sakit-sakitan baik, paling dengan penang dulu kasur, akhirnya pengen mati. Padahal hal yang semacam itu tidak boleh. Karena Nabi mengatakan la yatamannakumul mauta min duri asobahu. Janganlah kamu mengharapkan segera mati dari musibah yang menimpa. Tidak boleh. Walaupun sakit seperti apa, kita tidak boleh ngarep-ngarep mati walaupun sakitnya sudah sangat berat. Yang kecil harapannya pengen sembuh. Tapi Nabi memberikan garis bawah. Apabila kita sakit berat, sakit yang sangat kecil harapannya untuk bisa sembuh, jadi secara medis harapannya kecil untuk bisa sembuh, maka itu apa? Kata Nabi, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan. Jadi orang yang sakit ataupun keluarganya itu harus punya satu pedoman dalam satu doanya, Allahumma ya Allah ahyini, hidupkanlah aku, sembuhkanlah aku, jikalau memang sembuh itu lebih baik bagi aku. Jadi kadang-kadang kita sakit luar biasa, orang yang sudah meninggal, orang tua yang sakit-sakitan. Lalu bagaimana tindakan anak ketika melihat kecil kemungkinan misalnya sakit yang dialami orang tua lalu bisa sembuh, sementara kadang-kadang anak merasa direpotkan dan sebagainya. Maka seperti itu aja muatannya, tapi harus dengan dengan kalimat-kalimat doa. Ya Allah, sembuhkanlah, hidupkanlah misalnya ya orang tua saya. Kalau memang hidup atau sembuh itu lebih baik bagi orang tua saya. Dan sebaliknya, watawafani ingkanatil wafatu khairon li, dan wafatkanlah misalnya orang tua atau dirinya sendiri, matikanlah aku atau matikan orang tua jikalau memang mati itu lebih baik bagi aku atau bagi orang tua. Jadi semua itu diserahkan sepenuhnya kepada Allah ya, karena kematian itu kan hak dan itu milik Allah. Kadang-kadang kan tidak. Ketika kita dihadapkan seperti itu, kadang kita malahan ya kalimat-kalimat yang muncul dari lisan kita kadang-kadang menjadikan orang yang sakit justru tidak merasa nyaman. Padahal orang yang sakit dirawat itu sebenarnya salah satu faktor yang bisa menjadikan sembuh dan nyaman ya adalah rasa nyaman yang dibuat oleh keluarganya, ditiliki, ya disambangi dan sebagainya, dihibur, bukan dengan kalimat-kalimat yang
menjadikan orang tulis mati bagus dibangun. Kan kadang-kadang ada di masyarakat. Nah, sebenarnya tidak seperti itu, tidak boleh. Ya. Tidak boleh kita mengharapkan kematian baik diri sendiri ataupun orang lain. Karena apa? Dengan musibah yang menimpanya. Tapi itu Pak diserahkan kepada Allah. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau memang mati apa itu lebih baik. Atau matikanlah aku kalau memang mati itu lebih baik bagi. Kemudian yang terakhir, ketika kita sakit, diuji oleh Allah dengan sakit. Bisa jadi kita termasuk itu ketika sakit itu, apakah itu adalah sebuah laknat dari Allah, sebuah siksa ada, ataukah itu sebagai ujian, ataukah itu memang ya dalam rangka Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Itu memang bermacam-macam. Ada orang sakit ya karena memang Allah punya rencana apa? Untuk menghapus, menghilangkan dosa-dosa. Tujuan seperti itu. Ciri-cirinya apa? Ketika dia orang sholat, dia orang ahli ibadah, kenapa dia sakit? Ya, itu karena memang Allah yang itu masuk ciri orang yang diuji oleh Allah. Tapi kalau itu sakitnya adalah sakit laknat, adalah orang yang ketika diberi sakit dia justru semakin jauh dari Allah. Sebelum dia sakit mungkin sesekali dia masih mau ibadah, tapi begitu dia sakit sama sekali tidak mau ibadah, tidak mau sholat. Itu tandanya apa? Sakit itu adalah laknat bagi dia. Sakit itu adalah azab bagi dia. Ada juga bahwa sakit itu adalah rencana Allah untuk memasukkan seorang masuk ke surga. Orang ini ibadahnya kurang, mungkin dosanya juga banyak, tapi Allah sudah punya rencana bahwa orang ini, hamba ini akan dimasukkan surga, sementara dosanya masih banyak. Maka Allah beri dia dengan sakit, yang dengan sakit-sakit ini dosa-dosanya akan habis. Jadi jangan diartikan kadang-kadang bahwa sakit itu sebuah apa ya, laknat. Dilihat dulu. Jadi kalau orangnya justru semakin bertambah kebaikannya ketika sakit, itu adalah ujian. Ibadahnya semakin baik, bisa jadi itu adalah rencana Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Nah, itu sebelumnya ya materi yang dapat saya sampaikan, karena waktu juga sangat terbatas, mau panjang lebar juga tidak enak ya. Artinya itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kata kunci yang kami sampaikan adalah tentang kesabaran di dalam menghadapi berbagai macam ujian dari Allah, karena manusia pasti tidak lepas dari ujian. Ngaten, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya moga-moga. Saya iki kabeh kan. Ora kuat. Wis bodol. Tumi melar. Ya, tapi putus sakit ya. Terus masih neliti. Sing niku pengaruh juga nih jam malam. Jenengan kumpul-kumpul niku ngomongin kasus jadwal kumpul. Sudah ada orang pantas ya. Pripun maksud? Iya. Enggak kuat. Iya. Sini saya dengan sempat sakit lama itu sempat dirawat. Orang hijau.
berapa ini? Ini apa? Kembali. Aku nggak tahu ya, udah ngomong nama berapa? Ya, ya. Tahu dong, bisa bisa. Ya sih ngomong terus. Kita malah kan. Ayam mah itu. Katanya iya, tapi makan Sulit mungkin ya. apa iya. Mungkin itu ya. Itu belum karena oke. Muncul lah. Wih. Eh?